Oh, terjadi di sana juga Ya, masalahnya. betul. Jadi kita nggak sendiri nih di Indonesia nih. Ya, Nggak cuma kita doang yang begini. Cuma kita doang. Nah, Berarti di sana juga sama. di sana juga sama. Jadi tetangga kita juga sama. Dan saya tahu sendiri pun di Singapura pun sama. Jadi di sini terlihat secara jelas, ya, memang ada kesalahan-kesalahan di dalam masalah kepemimpinan sehingga komunitas kita itu tidak berkembang. Tentunya kita semua berharap bahwa Sasana masih akan bertahan pada saat nanti anak kita atau cucu kita sudah tumbuh dewasa. Betul? Nah, kalau kita tidak melakukan sekarang hari ini, kita mengambil jalan yang mudah, mengambil jalan pintas, otomatis hasil yang kita dapat juga tidak akan sesuai. Jadi walaupun perjalanan ini panjang dan berat, tapi kita harus lakukan. Jadi pepatah Cina mengatakan perjalanan 1000 li dimulai dari langkah pertama. Ya, jadi sejauh apapun, sesulit apapun, sejauh kita mengambil langkah, kita akan sampai di sana. Wow, keren. Namo Buddhaya, rekan-rekan sedama sekalian, kembali lagi di podcast Magabudi Jakarta Barat bersama saya Upacarika Aris. Dan saya Upacarika Roni. Leadership atau kepemimpinan adalah kunci bagi suksesnya sebuah organisasi maupun kelangsungan sebuah komunitas. Tapi kepemimpinan yang baik itu seperti apa sih? Ya, dan kepemimpinan apa yang sesuai dengan konsep Buddha Dhamma? Untuk itu sudah hadir bersama kita Upacarika Harsono Sugianto. Sotiotu, Namo Buddhaya. Baik-baik semua ya. Baik-baik ya. Ko Harsono, begini, sebenarnya kalau kita mau mengeksplorasi lebih jauh tentang kepemimpinan, ya kepemimpinan yang baik itu seperti apa sih menurut Ko Harsono pribadi? Kalau kita mau bicara mengenai kepemimpinan, mungkin kita coba lihat dulu ya kondisi saat ini ya. Ya, kita lihat kondisi saat ini nih. Nah, kalau kita ini kan berbicara dalam konteks agama Buddha ya, berarti kita adalah komunitas agama Buddha. Nah, saya berbicara mungkin kita melihatnya dalam konteks agama Buddha tidak dalam mazhab yang tertentu, tapi secara umum ya. Jadi kita bicara umum ya. Walaupun memang Magabudi mewakili mazhab Theravada, tapi kita berbicara secara umum untuk komunitas agama Buddha di Indonesia. Nah, kita perhatikan ya, akhir-akhir ini banyak sekali konflik-konflik yang terjadi. Ya, misalkan, contohnya pengurus wihara bentrok. Kemudian pengurus wihara ada yang saling menuntut atau somasi. Ya, kita tahu itu terjadi. Gitu. Nah, kemudian organisasi, ya, di mana para sesepuhnya justru malah berkonflik dengan dewan pengurus yang saat ini sedang melakukan masa bakti atau sedang bertugas. Kalau hal-hal seperti ini sudah terjadi, biasanya yang jadi korban siapa? Anggota komunitasnya. Pasti anggota komunitasnya. Nah, kalau pengurus wihara yang berkonflik, yang jadi korban adalah para umat. Betul. Ya, kita melihat sendiri kejadian wihara-wihara yang dulunya ramai. Begitu pengurusnya ganti, umatnya tinggal separuhnya, bahkan tinggal sepertiganya. Saya kadang-kadang bingung dan bertanya, apa yang terjadi sebenarnya? Gitu loh. Ya, karena umatnya ditarik oleh pengurus yang lama katanya. Ya, benar. Ya, pernah ya kita sendiri terjadi ya. Iya. Nah, kemudian belum lagi dinamika kita dalam berorganisasi, ya, pergantian dari kepengurusan, pergantian dari ketua, keterlibatan dari dewan-dewan sepuh dan sebagainya yang kadang-kadang memang menimbulkan konflik. Nah, makanya kalau kita membahasakan ini kita bisa bilang krisis ya, kita boleh ngomong krisis kepemimpinan. Ya, karena problem demi problem mulai terjadi dan perlahan-lahan itu akan berefek kepada komunitas. Ya, sama sebenarnya kalau kita mau menuju skop yang lebih luas, tentunya juga dalam bernegara misalnya, pemimpin yang tepat juga akan membuat negara kita maju, pemimpin yang tidak tepat akan membuat negara kita juga menjadi bermasalah, kan begitu. Betul, benar. Ya, jadi inilah sebabnya kepemimpinan itu menjadi satu hal yang sangat penting dan menjadi perhatian pada saat ini. Kita panggilnya itu aja ya, Koko aja ya. Iya. Lebih enak ya, Kok. Iya, betul. Ya. Ini Lebih akrab. ada sebuah pertanyaan nih, Kok. GLAD itu sebenarnya apa sih, Kok? Nah, Oh, iya. jadi
Ini bahasanya sebenarnya glad ya, kita sebutnya glad. Glad, Nah, oke. glad itu kalau di dalam bahasa Inggris kalau diterjemahkan itu berarti senang. Iya. Ya, glad ya, saya senang ya. Nah, sebenarnya glad itu adalah singkatan dari Great Leadership Awakening with Dhamma. Berarti ini sebenarnya pelatihan leadership. Ya, tetapi berdasarkan kepada Dhamma. Nah, jadi ini memang mengkhususkan untuk komunitas agama Buddha tanpa memandang mazhab ya. Nah, program ini sebenarnya timbulnya itu tuh dari negara tetangga kita, Oh. dari Malaysia. Aha. Nah, dari Malaysia. Nah, jadi program ini dibuat pada tahun 2016 ya oleh seorang tokoh lah di sana agama Buddha yang bernama Tan Wat Chai. Nah, Tan Wat Chai itu sebenarnya dia adalah seorang konsultan. Konsultan. Ya, konsultan bisnis ya. Kita Bisnis, berbicara ya, mengenai benar. bisnis ya. Jadi bukan konsultan dalam hal keagamaan, tapi beliau ini adalah konsultan bisnis. Dan sebelum menjadi konsultan, beliau ini nih banyak bekerja di perusahaan-perusahaan besar pada level korporasi. Jadi intinya ada di high management level lah. Nah, dari pengalaman-pengalaman tersebut beliau melihat, Buddhis ini nih punya loh permasalahan di leadership dan kontinuitas. Oh, terjadi di sana juga Ya, masalahnya. betul. Jadi kita nggak sendiri nih di Indonesia nih. Ya, kita benar-benar. Nggak cuma kita doang yang kayak begini. Cuma kita Oh. doang. Nah, Berarti di sana juga sama. di sana juga sama. Jadi tetangga kita juga sama. Dan saya tahu sendiri pun di Singapura pun sama. Oh. Terjadi masalah juga di kepemimpinan gitu. Nah, di sana juga sama problemnya gitu. Nah, jadi karena melihat dari permasalahan tersebut, maka beliau ini nih mempergunakan segala pengalaman dan pengetahuannya selama berada di dunia korporasi itu, kemudian di dunia konsultasi bisnis tersebut untuk membuat satu program. Nah, program itu dinamakanlah sebagai GLAD atau GLAD itu, gitu loh, disebut sebagai GLAD. Nah, jadi tujuannya adalah untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kepemimpinan yang berada di komunitas agama Buddha saat ini. Makanya disebutnya Great Leadership Awakening with Dhamma. Itu kan yang terjadi di sana, ya Betul. kan, di negara Ya, tetangga betul, kita. Nah, betul. terus gimana ceritanya tahu-tahu Ko Harsono bisa ikut? Ini ceritanya, Benar. ini ceritanya agak panjang nih. Oke. Ini ceritanya agak panjang nih. Nah, jadi pada tahun 2010 ya, kita kembalinya jauh nih ya, kita munculnya jauh ya. Nah, pada tahun 2010 itu tuh, waktu itu saya bergabung di organisasi namanya Buddhist Fellowship Indonesia. Buddhist Fellowship, oke. Nah, Buddhist Fellowship Indonesia ini menyelenggarakan Global Conference on Buddhism. Konferensi global untuk Buddhism. Nah, diundanglah para tokoh-tokoh agama Buddha yang terkenal dari seluruh penjuru dunia, termasuk dari Indonesia, dari Singapura, dari negara-negara barat, kemudian dari Malaysia, dan sebagainya. Salah satunya saya masih ingat waktu itu ada Ajahn Brahm, ya, juga diundang sebagai salah satu pembicara. Nah, pada saat itu Buddhist Fellowship Indonesia itu mengundang satu pembicara dari Malaysia, seorang Dhammaduta Malaysia, namanya Dr. Wong Yin On. Pada saat berjumpa dengan beliau itu menimbulkan satu impresi yang sangat mendalam bagi saya dan teman-teman pada saat itu. Maka hubungannya berlanjut. Jadi selesai conference, sudah pulang, hubungannya berlanjut. Ya, kita masih punya hubungan pertemanan, kita suka saling mengunjungi dan sebagainya. Nah, setiap kali kita berkunjung, beliau ini selalu membagi pengetahuan dan pengalaman dhammanya bagi kami-kami. Ya, jadi semakin erat lah. Ya, pada saya semakin erat. Nah, satu kali beliau ini memperkenalkan kami kepada teman-teman mereka yang ada di Malaysia, teman-temannya yang ada di Malaysia. Jadi komunitasnya, Oke. agama Buddha yang ada di Malaysia, khususnya di Johor. Nah, kemudian pertemanannya otomatis berkembang ya, dari satu orang menjadi ramai. Sekarang temannya jadi banyak nih sekarang nih, teman Buddhisnya jadi banyak di Malaysia. Nah, kemudian salah satu dari teman tersebut mengajak saya untuk ikut program GLAD Di sana, di di Malaysia. Malaysia. Nah, pada saat saya diundang, itu sudah merupakan program angkatan ke-18. Oh, Sudah sudah. angkatan 18 ya? Betul, sudah dilakukan 18 Mereka baru kali. mulai tahun 2016 ya? Iya, betul. Nah, jadi saya diundang untuk ikut awal tahun ini pada saat selesai Idul Fitri.
Selesai liburan Idul Fitri. Nah, ini ada cerita lucunya nih. Oh, iya. Nah, ini ada cerita lucunya. Jadi program Glide ini terdiri dari 4 hari program, 2 kali akhir pekan, Sabtu Minggu. Ya, jadi saya diundang sebagai pengamat pada sesi setengah pertama. Jadi pertemuan pertama dan kedua, Sabtu dan Minggu yang pertama. Nah, cuma karena pada saat itu bertepatan sekali dengan selesainya liburan Idul Fitri, harga tiketnya mahal sekali. Betul. Jadi saya bilang, waduh, mohon maaf nih ya, saya nggak hadir deh sesi 1 dan 2 karena tiketnya mahal. Boleh nggak saya ikut sesi 3 dan 4? Waduh, itu sempat menimbulkan sedikit kebingungan di sana. Jadi mereka bilang gini, ya udah tunggu deh, kami coba konsultasi dulu kepada penyelenggara program, boleh nggak ikut sesi 3 dan 4? Nah, ternyata sang pemimpin program tadi tanpa saya tersebut dia mengatakan ya udah bolehlah pengecualian. Ini pertama kali ya, pengecualian yang pertama ya. Hanya sekali ini pengecualian. Karena pada saat itu pertimbangannya adalah saya hadir sebagai observasi. Oh, bukan peserta. Bukan peserta. Oke. Ya, sebagai observer. Ya, pengamat. Nah, jadi kenapa mereka mengundang saya sebagai pengamat? Karena mereka ingin tahu apakah program ini bisa atau tidak dijalankan di Indonesia. Gitu. Jadi saya diundang dan saya hadir. Tetapi pada saat hari saya hadir, mereka berubah pikiran. Udah ikut aja jadi peserta. Oh, benar jadi peserta nih sekarang? Saya jadi peserta. Jadi sesi ketiga dan keempat saya 2 hari ikut menjadi peserta dan mengikuti program tersebut. Gitu loh. Seluruh rangkaian dari program tersebut sesi ketiga dan sesi keempat saya ikut. Nah, waktu saya diundang, yang ada dalam pikiran saya begini. Saya sudah aktif di Buddha Dhamma dari tahun 2010 waktu saya bergabung dengan Buddhist Fellowship Indonesia, menjadi pengurus di sana. Setelah itu saya bergabung dengan Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia. Keliling wihara untuk Dhamma sharing sudah sering. Pelatihan public speaking sudah. Bahkan sudah mengikuti program Certified Public Speaker. Kelas Abhidhamma sudah ikut juga. Waduh, udah mantap. Ya, sudah ikut juga. Ya. Kemudian meditasi retret sering ikut retret meditasi. Ya. Bahkan sampai menjadi asisten instruktur di meditasi kesehatan Bali Usada. Ya. Jadi dalam pemikiran saya pada saat itu, ikut program seperti ini bisa kasih saya apa? Ya, ngapain lagi saya ikut gitu kan? Biasalah ya manusia ya. Biasa ya manusia ya. Biasa ya karakter manusia. Biasa ya. Oh sudah ikut banyak kok gitu loh. Apa sih yang bisa diberikan lagi gitu? Ternyata ya hanya mengikuti sesi yang sudah setengah paro kedua, hari ketiga baru bergabung. Belum setengah hari saya sudah kena tamparan kata orang. Ya terbangun kata orang. Ya ternyata selama ini memang kita banyak membuat kesalahan-kesalahan di dalam hal kepemimpinan. Makanya kita organisasi itu mandek. Ya, makanya komunitas kita itu mandek dan tidak berkembang. Statistik saya yakin Aris dan Roni sudah tahu ya, statistik kita secara agama Buddha kita semakin berkurang ya. Nah, berkurang. Jadi di sini terlihat secara jelas ya, memang ada kesalahan di dalam masalah kepemimpinan sehingga komunitas kita itu tidak berkembang. Di situ menjadi satu panggilan lah untuk saya. Jadi saya waktu itu setelah selesai biasalah setelah selesai observasi kan pasti ditanya. Iya benar. Gimana? Oke nggak programnya? Bisa nggak dilakukan di Indonesia? Gitu. Kan timbul pertanyaan kesimpulannya seperti itu. Betul. Saya bilang bisa. Ini bagus banget. Harus dibawa ke Indonesia. Nah, saya bilang begitu. Nah, jadi mereka mengatakan, ya udah kalau gitu, oke lah. Bagaimana kita mencoba menyelenggarakan deh, mungkin talk show untuk melakukan perkenalan, mungkin untuk melakukan introduction, ya mungkin 1 kali, 2 kali talk show perkenalan lah ya. Jadi supaya orang tahu. Iya benar. Program ini seperti apa. Saya waktu itu dengan yakin yang menjawab, nggak usah, langsung selenggarakan aja. Apa yang bisa bikin begitu yakin? Iya, karena saya udah ikut dan saya yakin bahwa inilah sebenarnya
satu hal yang sangat kita butuhkan kalau kita mau maju di dalam komunitas agama Buddha. Makanya saya mengatakan nggak usah buang waktu, kita lakukan aja program tersebut. Wah, Wah, ini menarik ini. Ya, Nggak, sebenarnya apa yang terjadi di dalam sampai bisa berpikir seperti itu? Dia apa yang terjadi di dalam adalah moto daripada GLAD atau Great Leadership Awakening in Dhamma. Itu motonya adalah transforming individual, mentransformasi pribadi-pribadi menjadi orang-orang yang bisa menginspirasi banyak orang. Itu motonya. Menginspirasi banyak orang. Betul. Jadi kalau kita mau menjadi pemimpin yang baik, kita harus bisa menginspirasi orang. Dan Ya. itu yang Nah, menurut Kuasa agak kurang gitu di Ya, Indonesia. betul. Jadi inilah yang hal-hal yang mungkin kita kurang lakukan. Ya, sebagai seorang pemimpin kita harusnya bisa bertransformasi ya, dan kemudian menginspirasi orang banyak. Makanya saya katakan, oke, ini harus dilakukan di Indonesia. Makanya saya bilang kita skip, kita lewati masa perkenalan, kita langsung selenggarakan program. Maka waktu itu pada bulan Agustus diselenggarakanlah GLAD Indonesia Angkatan Pertama. Jadi saking menggebu-gebunya, saya langsung setuju menyelenggarakan program. Ternyata nyari pesertanya nggak gampang. Susah ya. Ternyata nyari pesertanya nggak gampang. Pertanyaan pertama yang timbul, kenapa harus 4 hari ya? Iya. Nah, kenapa harus 4 hari? Sabtu Minggu lagi katanya. Oh, iya. Nah, kenapa harus 4 hari? Jadi itu yang timbul selalu ya. Kebiasaan kita di dalam komunitas agama Buddha ini selalu begitu gitu loh. Ya, sama dengan kelas bimbingan pranikah juga sama. Bro, masa sih mesti ikut pranikah 2 hari gitu loh. Betul. Ngapain aja kayak gitu. Orang Indonesia malas belajar. Betul. Ya. Nah, kalau kita menilik tarik lebih jauh lagi, disuruh ikut retret meditasi 1 minggu lari semua, kan sama ya. Iya, betul. Ya, jadi kita tidak terbiasa bahwa sesuatu yang baik itu tuh perlu waktu, ya. Ya harus kita sediakan agar kita bisa belajar dengan benar. Iya. Ya kan sama juga ya dengan Benar. kursus Dhamma Duta ya 4 hari Iya, ya, semua betul. juga kabur ya gitu. Nah, ini kok apa saja yang akan kita lakukan di dalam program GLAD itu selama 4 hari ini? Nah, 4 hari Iya ini nih. 4 hari itu untuk Ah, sebuah iya, iya. Ngapain itu aja gitu. nggak singkat, Nggak gitu singkat, kan. betul. Ini ngapain Iya, ya? betul. Nah, Aris dan Roni akan sangat terkejut sekali gitu loh. 4 hari itu kelihatannya panjang ya. Iya. Ya, Iya, tapi itu sebenarnya hanya terdiri dari 4 modul. Jadi program ini didasarkan kepada Dhammapada ayat 182. Sungguh sulit terlahir sebagai manusia Iya. seperti itu ya. Ha. Sungguh sulit terlahir sebagai manusia, sungguh sulit kehidupan manusia, sungguh sulit untuk bertemu dengan ajaran benar, ya, ajaran Buddha Dhamma, dan sungguh sulit kelahiran seorang Buddha. Ya, jadi 4 hari itu tuh yang dibahas adalah keempat modul tersebut. Jadi kuncinya itu mengambil inspirasi dari Dhammapada ayat 182. Nah, jadi apa yang kita lakukan? Nah, orang pasti berpikir, wah ini program leadership kepemimpinan. Wah, ini pasti berat. Iya. Ya, pasti Benar, kan? benar. Kira pasti berat. Iya, betul. Nah, ini pasti berat. Saya boleh sampaikan, ini sangat bertolak belakang dengan pemikiran saya. Tadi saya juga berpikir, wah ini pasti heavy sekali teorinya, pasti berat sekali. Banyak sekali teorinya, ada materi yang berat-berat. Ternyata enggak. Ternyata enggak. Ya, fokusnya adalah lebih kepada praktek dan aktivitas dibandingkan kepada teori. Praktek yang bisa membawa kita ke transformasi itu. Betul. Menjadi pemimpin yang menginspirasi. Betul. Ya, jadi semua step daripada keempat modul tersebut adalah membawa kita untuk bertransformasi. Jadi kita merubah mindset kita. Kita merubah paradigma berpikir kita. Nah, itu sebenarnya target daripada program ini. Kenapa saya terinspirasi dan kenapa saya merasa itu penting? Karena coba kita kembali kepada ajaran dari Guru Agung kita. Ingat ya, program ini berdasarkan kepada Dhamma ya. Iya, benar. Ya, jadi tentunya pasti akan kembali kepada ajaran Sang Buddha. Kalau kita menilik ajaran Sang Buddha, jalan menuju kepada pembebasan dari duka, jalan mulia berunsur 8. Dimulainya dari mana? Dimulainya dari pandangan benar. Pandangan benar ya. Samadhi. Ya. Jadi kita harus punya pandangan benar dulu. Jadi sama dengan ajaran dari Guru Agung kita Sang Buddha. Program GLAD ini juga dimulai dari pembentukan pandangan dahulu.
Jadi kita harus mengkoreksi dulu kita punya mindset kita, cara berpikir kita, paradigma berpikir kita harus dirubah dulu semua, baru kemudian kita bisa maju. Makanya kenapa saya melihat bahwa program ini penting. Nah, ini yang kita perlukan. Jadi kita harus meriset semua pola berpikir kita kembali lagi kepada pola berpikir yang benar. Nah kalau gitu, apa yang bertransformasi dalam diri Ko Harsono dari sebelum dan sesudah ikut Grab? Jadi di situ saya dihadapkan kepada kenyataan bahwa hal-hal yang dilakukan selama ini sebenarnya belum tepat. Kalau kita menilik kepada ajaran dari Buddha Dhamma, kita menilik kembali kepada guru agung kita. Ya, kalau kita melihat di dalam suta-suta Sang Buddha, ya, bagaimana semua orang kalau berjumpa dengan Sang Buddha, apa yang mereka dapat? Pencerahan. Mereka dapat pencerahan. Ya, dari tidak tahu menjadi tahu, dari gelap menjadi terang. Betul. Ya. Jadi sebagaimana langkah yang diambil oleh guru agung kita harusnya juga seperti itu gitu loh sebagai seorang pemimpin. Ya. Jadi kalau pada saat kita berpemimpin kita harus memberikan satu solusi kepada mereka. Nah, sekarang kita melihat lagi aktivitas-aktivitas yang kita lakukan apakah semua sudah mengarah kepada solusi bagi para umat-umat atau bagi komunitas kita beragama Buddha. Saya yakin orang yang datang ke wihara untuk melakukan puja pasti punya satu tujuan, betul? Betul. Atau punya masalah. Ada masalah. Atau punya masalah. Iya betul. Gitu. Atau punya masalah. Ya, mungkin mereka ingin satu tujuan, mungkin mereka punya masalah ingin mencari solusi atau atas masalahnya tersebut. Jadi pasti ada. Nah, kalau kita sebagai seorang pengurus, kita sebagai seorang anggota komunitas, kita sebagai anggota Magga Budi dan sebagainya, apakah kita bisa memberikan solusi itu? Memberikan solusi. Tentu kita tidak berbicara dari segi materi di sini ya, karena tugas kita dari sisi keagamaan tentunya pengembangan secara spiritual dan moral ya sebenarnya ya di situ. Gitu. Ya karena agama Buddha ini kadang-kadang kita ini kurang sensitif terhadap permasalahan dan kebutuhan dari umat kita sendiri. Ya, jadi kira-kira seperti itulah yang harus kita lakukan gitu lah. Nah, apa yang kita lakukan di dalam 4 hari tersebut. Jadi kita harus transformasi. Nah, jadi langkah-langkah di dalam ke-4 hari itu adalah perlahan-lahan untuk membawa kita kepada transformasi. Dan melalui aktivitas, melalui diskusi, melalui bermacam-macam praktek yang kita lakukan lah. Nah, jadi yuk tidak akan menghadapi teori pusing 4 hari nih yang luar biasa gitu loh. Baru ikut hari ketiga kepalanya udah berasap, nggak akan gitu, nggak akan terjadi seperti itu. Ya, jadi justru kita akan melalui suatu perjalanan yang sangat menyenangkan sekali, ya, yang ternyata pada ujungnya membawa kita bertransformasi. Gitu. Ya. Jika kita mengikuti program GRAD itu, apa sih syarat khususnya? Ada nggak syaratnya? Sebenarnya GLAD ini judulnya itu kan leadership. Iya, betul. Ya, yang kita harapkan pasti tentunya para pemimpin ya entah di organisasi, entah di komunitas, ya entah di kepengurusan wihara, entah di kepengurusan yayasan atau apapun. Iya, betul. Itu sudah pasti target utama. Ya, tetapi nomor 2 bagi orang yang umat beragama Buddha. Ya, orang yang beragama Buddha, untuk mereka bergabung itu juga bagus. Kenapa bisa dibilang lebih bagus? Karena setelah melalui sesi tersebut, melalui program pelatihan tersebut, mereka juga akan terbangkitkan semangat untuk berkontribusi kepada Buddha Dhamma. Kok bisa? Ya, kan kembali menilik kepada dasar dari program ya. Dasar dari program yaitu Dhammapada ayat 182. Nah, jadi kalau mereka ikut, mereka akan sadar. Oh, kenapa sulit terlahir sebagai manusia? Ya, selama ini kan kita selalu mendengar ayat tersebut, tapi kita tidak memahami. Yang disebut sulit itu seperti apa? Sungguh sulit kehidupan seorang manusia. Orang juga masih belum paham. Sebagaimana di dalam 4 kebenaran mulia dikatakan adanya duka, masih banyak loh orang yang nggak terima loh. Iya, benar. Duka yang mana? Saya nggak ngerasa saya ada duka, kan begitu katanya. Betul. Ya, dukanya di mana? Saya nggak ada gitu. Apalagi generasi sekarang yang kehidupannya sudah jauh lebih baik karena orang tuanya mampu. Iya. Saya suka menganalogikan begini. Anak sekarang perlu laptop, tinggal ngomong sama papanya, Pak, saya perlu beli laptop. Tahu nggak dia bahwa laptop itu mahal dan sulit untuk dibeli, perlu uang yang banyak? Nggak tahu, karena orang tuanya berusaha.
Dan orang tuanya sudah mampu juga, kebanyakan. Ada yang bilang, Pak, saya mau iPhone 16. Berapa? 25 juta. Oke, kapan dia belikan? Ya, kalau kita ingat kembali ke zaman dulu, saya nggak tahu ya zamannya Romi bagaimana ya. Kalau saya ke zaman dahulu, ya kita harus belajar dulu, dapat nilai yang bagus dulu. Sama. Ya kan? Sama. Harus ada upaya dulu, ada hasil dulu. baru. Biasanya orang tua baru Benar. memberikan satu apresiasi kepada upaya kita, kan begitu? Benar. Nah, jadi anak zaman sekarang kayaknya sudah terlalu enak hidupnya. Kalau ditanya dukanya di mana, mereka nggak tahu. Jadi kalau kita mengikuti program ini, otomatis kita akan dibawa untuk melalui satu perjalanan ya. Bagaimana kita bisa melihat makna sesungguhnya dari Dhammapada ayat 182 itu, dan bagaimana itu kemudian akan menginspirasi kita, gitu loh, untuk transform. Begitu kita transform, kita akan menjadi orang-orang yang bisa menginspirasi banyak orang. Ngomong-ngomong, ada cerita nggak sih mungkin yang dialami oleh Ko Harsono sendiri atau mungkin salah satu peserta gitu kan, yang sebenarnya konkretnya transformasi seperti apa sih yang mereka alami gitu kan? Ada ceritanya nggak gitu yang mewakili bahwa ini loh transformasi yang saya alami? Nah, jadi kebetulan pada waktu itu angkatan pertama saya mengajak beberapa teman-teman lah yang dari dulu kami bersama di Kepengurusan Buddhist Fellowship Indonesia. Saya mengajak teman-teman. Nah, jadi di situ ada satu yang namanya juga saat ini dia juga cukup terkenal nih di kalangan komunitas agama Buddha, namanya Victor Rosman. Tahu ya? Tahu. Victor Rosman ya. Nah, Victor Rosman itu ada satu masa karena karena pekerjaan dan karena sudah berumah tangga, dia itu tuh jadi berkurang damanya. Itu masalah yang real. Ya, itu real kan? Iya, itu real. Jadi setelah mengikuti program GLAD, dia kemudian kembali lagi terpacu dan bersemangat lagi untuk melakukan Dhamma sharing. Kemudian kita ada satu lagi teman kita yang dari mantan pengurus Buddhist Fellowship Indonesia, dia juga sama kasusnya. Sudah berumah tangga, sudah punya anak, kemudian kegiatan-kegiatan di Buddha Dhamanya sudah sangat berkurang, bahkan mungkin hampir tidak sama sekali. Jadi setelah mengikuti GLAD, sekarang dia bersemangat lagi. Dan dia akan nanti jadi ketua penyelenggara untuk program angkatan kedua. Jadi saking bersemangatnya dia mengajukan diri, wah, apa yang saya bisa lakukan, apa yang bisa saya bantu, gitu. Nah, kemudian ada lagi juga bersama dengan saya bekas pengurus dari Wihara di Baratana, Ko Joni. Nah, pasti tahu kan ya Ko Joni. Nah, dia juga setelah mengikuti program GLAD, sekarang dia berusaha untuk membuat perubahan-perubahan di wihara yang akan membuat umat lebih nyaman dan lebih banyak lagi yang akan datang untuk menghadiri puja. Ya, jadi kebanyakan dari mereka yang ikut terinspirasi untuk membuat satu perubahan, untuk menginspirasi banyak orang, untuk membawa lebih banyak lagi umat yang datang. Ini program yang sangat luar biasa ya untuk diikuti oleh pengurus wihara sebenarnya. Betul. Nah, tetapi orang umum silakan bergabung. Nah, jadi selesai mengikuti 4 hari program ini, ya semua peserta itu akan dikasih gelar. Ya, dikasih gelar ya. Dikasih gelar. Jadi gelar itu tuh dikasih gelar di depan nama kita, dan di sertifikat itu dikasih gelar yang namanya Didi. Dede ya, Didi. Jadi Didi itu singkatan dari apa? Dhamma Duta. Jadi gelar itu bukan dimaksudkan untuk kita banggakan, bukan dimaksudkan untuk keren-kerenan, ya, tetapi untuk mengingatkan kita bahwa siapapun kita, apapun profesi kita, ya, kita semua sebenarnya adalah Dhamma Duta bagi Guru Agung kita Sang Buddha. Jadi orang itu berpikir kalau Dhamma Duta itu adalah orang yang datang ke wihara memberikan Dhamma sharing atau ceramah, betul kan? Itu kan pemikiran orang semua selalu begitu. Iya, sama. Padahal sebenarnya seorang Dhamma Duta adalah orang yang mempraktikkan ajaran dari Guru Agung Sang Buddha ke dalam aspek kehidupan mereka sehari-hari. Contohnya di dalam berumah tangga. Bisa nggak kita jadi Dhamma Duta? Bisa. Ya, bisa. Ya. Bagaimana kita mentransformasi ajaran Sang Buddha ke dalam kehidupan kita sehari-hari? Suami atau istri melihat perubahan tersebut menjadi lebih baik. Orang tua kita, saudara kita menjadi lebih baik. Tetangga kita jadi lebih baik. Ya, teman-teman sekantor kita menjadi lebih baik. Dhamma Duta bukan kita. Dhamma Duta kita. Jadi kita jangan pernah berpikir Dhamma Duta dalam skop yang kecil, tapi skop yang besar sekali. Jadi orang yang berkata, "Nah, saya nggak bisa jadi Dhamma Duta, saya nggak bisa ceramah." Saya nggak bisa ceramah, benar bukan ya. ceramah.
Ya, bukan hanya ceramah. Ceramah itu salah satu bagi yang mampu, tetapi memberikan pelayanan kepada umat di wihara. Apakah itu bukan kegiatan Dhamma Duta? Itu juga Dhamma Duta. Ya, bagaimana Sang Buddha memberikan contoh melayani orang yang sakit. Jadi Dhamma Dana itu jangan sekedar dipersepsikan sempit sebagai khotbah atau ceramah saja gitu ya. Tapi keseharian kita Keseharian juga. kita, betul. Kan sudah disebutkan bahwa Buddha Dhamma itu harus menjadi bagian dari keseharian kita. Ya, dari setiap tindakan kita, setiap ucapan kita, ya kita berusahalah. Ya, kalau dikatakan kita sudah mampu, belum 100% kita mampu kan, tetapi kita berusaha untuk lebih baik dan lebih baik dan lebih baik lagi. Ya, jadi jangan pernah alergi dengan kata Dhamma Duta. Nah, jadi outcome atau hasil dari program ini adalah para peserta itu akan diberikan gelar Didi alias Dhamma Duta. Itu mengingatkan kepada semua peserta program GLAD bahwa mereka adalah para Dhamma Duta bagi ajaran dari Sang Buddha. Jadi harus bisa direfleksikan dalam kehidupan mereka supaya mereka bisa menginspirasi dan mentransform lebih banyak orang lagi. Berarti saya ngambil poin untuk program GLAD ini sangat bagus. Itu yang pertama untuk inspirasi banyak orang. Ya. Yang kedua itu supaya kita lebih semangat lagi untuk kontribusi Buddha Dhamma. Betul, untuk berkontribusi kepada Buddha Dhamma. Jadi kita semakin semangat, makin keras lagi, makin giat lagi untuk berusaha memajukan Buddha Dhamma. Ya, dengan begitu sasana bisa bertahan. Nah, kemudian ada alasan lain kenapa saya membawa program GLAD ini ke Indonesia. Nah, jadi seperti yang dikatakan bahwa untuk membentuk leadership yang baik itu adalah proses yang panjang. Benar. Nah, jadi program GLAD ini sekarang sebenarnya berada di bawah organisasi yang namanya di Cradle. Di Cradle. Ya, jadi di Cradle itu adalah Center for Research and Dhamma Leadership Enhancement. Jadi tugas daripada organisasi ini adalah melakukan riset kepemimpinan tetapi mengacu kepada kehidupan dan ajaran dari Guru Agung kita Sang Buddha. Jadi mereka melakukan riset, melihat dari sutta, melihat dari catatan-catatan yang ada, bagaimana Sang Buddha dulu bertindak sebagai seorang pemimpin tentunya. Oke. Ya, jadi mengambil inspirasi dari sana. Nah, jadi di Cradle ini, induk organisasi penyelenggara program GLAD yang namanya di Cradle ini, itu memiliki program yang jangka panjang. Nah, jadi fase pertama dari program yaitu penyelenggaraan GLAD ini. Jadi awakening dulu, dibangunkan dulu kepemimpinannya, semangat kepemimpinannya dibangkitkan dulu, ditransformasi dulu, paradigma berpikirnya, mindsetnya dirubah dulu. Nah, setelah itu nanti ada program follow up lagi. Oke. Nah, jadi ada program follow up lagi. Program follow up lagi apa? Kita merumuskan visi dan misi kita dengan mengacu kepada apa yang telah dilakukan oleh Guru Agung. Jadi semakin dipertajamlah lagi. Jadi sekarang sudah terbangkitkan, kemudian kita pertajam lagi, dan kemudian ada program lanjutannya lagi. Jadi mereka punya program itu jangka panjang. Mulai dari pengembangan, terus kemudian riset yang lebih mendalam, dan terakhir itu sertifikasi. Nah, ini program yang dalam waktu 10-15 tahun. Jangka panjang sekali. Jangka panjang sekali, betul. Ya, karena kita tahu bahwa leadership itu tidak bisa yang namanya karbitan. Betul. Ya, hanya terjadi dalam semalam itu nggak mungkin gitu. Ya, jadi perlu satu program yang berkepanjangan yang istilahnya mengawal dari awal sampai dengan nanti terbentuknya kepemimpinan tersebut. Ini pertanyaan iseng Ya. Boleh. Kalau misalnya kita cuma umat biasa ya kan, yang ya datang puja bakti saja, dengar ceramah saja. Nah, penting nggak sih ikut GLAD? Saya mengatakan bahwa sangat baik apabila bisa ikut. Karena ini sekarang yang penting bagi kita, kalau kita bisa bertransformasi, mindset kita itu bisa berubah. Ya, kita juga akan memperoleh kemajuan di dalam hidup kita. Jadi bukan hanya semata-mata dalam konteks sebagai pemimpin atau dalam konteks sebagai Dhamma Duta atau sebagai konteks sebagai umat beragama Buddha. Bahkan kalau kita bisa mentransformasi pikiran kita atau kita bisa merubah pikiran kita menjadi lebih baik, tentunya kehidupan kita secara keseluruhan juga jadi akan lebih baik. Nah, ingat ya bahwa pembentuk program ini, pencetus program ini berangkat juga bukan dari sisi Dhamma, tapi melalui pengalaman dan melalui background di dalam dunia usaha, dunia
korporasi. Nah, jadi pengalaman-pengalaman tersebut juga yang dalam kehidupan sehari-hari mereka juga tuangkan ke dalam program ini. Jadi bukan sekedar mentransformasi secara spiritual, tapi juga kehidupan sehari-hari. Betul, otomatis. Karena kan kita tahu bahwa ajaran dari Guru Agung kita kan sebenarnya sangat melekat sekali. Praktikal kehidupan benar. sehari-hari. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa Buddhism is not a religion. Ada yang mengatakan demikian kan, Buddhism is not a religion, but Buddhism is a way of life. Ya, sebenarnya tidak jauh dari itu. Gitu. Nah, kenapa dengan perubahan mindset tersebut bisa mempengaruhi kehidupan kita secara umumnya? Ya karena sangat melekat sekali dengan esensi dari agama Buddha. Wah, ini menarik sekali nih, Ron. Jadi kapan-kapan nih akan diadakan nih? Jadi ini bagi teman-teman nih. Nah, kebetulan nih ya, angkatan kedua akan segera diselenggarakan tanggal 4 dan 5 Januari, setengah pertamanya, Sabtu Minggu, dan kemudian 18 dan 19 Januari 2025 tahun depan. 2025. Dan setiap angkatan kita hanya bisa terima peserta maksimum 20. Karena program ini banyak sekali aktivitas dan prakteknya. Kalau orangnya terlalu banyak, kita nggak bisa ini. Ya, melakukannya dengan baik. Jadi otomatis pesertanya dibatasi hanya maksimum 20 orang. Ada cuman nih, sedikit masalah nih. Ada sedikit cuman. Saya nggak menyebutnya, ya mau dibilang masalah juga boleh, tapi saya bilang mungkin pada saat ini karena program ini aslinya datang dari Malaysia, otomatis bahasa saat ini pengantarnya masih tidak memakai bahasa Inggris. Jadi ini akan menjadi limitasi bagi peserta. Jadi peserta minimal harus bisa berbahasa Inggris aktif dan pasif. Otomatis. Nah, tetapi sebagai follow up dari program di Indonesia, ya kami saat ini sudah mulai melakukan persiapan untuk melakukan versi bahasa Indonesianya. Ya mudah-mudahan sebelum tahun 2025 berakhir kami sudah bisa menyelenggarakan yang full versi bahasa Indonesianya, betul. Tapi begitu yakin sekali ya? Iya, begitu yakin ya? Begitu yakin sekali. Begitu yakin, betul. Segitu luar biasanya. Ya, betul. Ya, saya tidak bisa mendeskripsikan, saya nggak bisa menceritakan pengalaman 4 hari tersebut. Ya, tetapi makanya saya mengundang bagi teman-teman yang mau untuk ikut program ini dan alami sendiri perjalanan tersebut. Gitu. Karena saya sulit untuk mendeskripsikannya, tetapi buah daripada program ini saya meyakini sekali akan membawa dampak yang baik. Sebenarnya ketika tahu sulitnya mendapatkan peserta, ada penyesalan nggak? Tahu itu bener nih ada bikin talk show duluan nih. Kenapa waktu itu saya tolak bikin talk show? Karena saya percaya bahwa orang-orang yang sudah ikut program tersebut akan menjadi perkenalan yang lebih baik dibandingkan satu acara perkenalan itu sendiri. Jadi saya lebih percaya begitu. Jadi oke, program pertama kita akan kesulitan dapat peserta. Program kedua saya yakin juga tidak akan mudah dapat peserta. Tetapi perlahan-lahan tapi pasti ke depan akan semakin terbentuk karena alumninya sudah mulai banyak. Ya, orang-orang yang sudah bertransformasi, orang-orang yang sudah terinspirasi, otomatis mereka akan memberitahukan teman-temannya. Jadi ini sebenarnya ada satu analogi yang bagus sekali. Contohnya, satu hari kita berjalan dan bertemu dengan satu pohon mangga. Terus kemudian kita lihat ada pohon mangga. Ya, ada buahnya, udah ranum, sudah matang. Kita ambil dan kita makan. Ternyata mangga tersebut enak sekali. Ya, biasanya kalau kita punya sesuatu yang enak dan bagus sekali, kita pasti mau membagikan. Iya, kita cerita. Kita pasti cerita kepada teman-teman yang lain. Kita pasti membagikan, oh saya ikut ini bagus sekali loh. Oh saya ada ke ini. Bahkan seperti kita habis makan di tempat yang viral atau di tempat yang enak, di tempat ini kita pasti akan promosi kepada teman-teman kan. Betul. Wah ini oke sekali, harganya bagus, kualitas makanannya bagus, enak dan sebagainya, nggak terlalu mahal. Kita akan promosi. Nah demikian juga saya meyakini kalau sudah ikut program GLAD ini, mereka yang sudah menikmati buahnya pasti akan membagikan kepada teman-teman. Nah, tidak ada yang lebih baik daripada word of mouth. Ya, jadi pesan yang dibagikan oleh mereka yang sudah melalui program tersebut jauh lebih powerful daripada kita promosi. Betul. Tetapi tentunya pada awalnya akan sangat sulit sekali di era yang viral. Jadi sekarang kan orang sukanya sesuatu yang
viral. Viralnya benar. Yang viral kan. Nah, tetapi kan untuk program yang seperti ini kita nggak bisa mengandalkan model yang viral. Betul. Ya, kita lebih bagus melalui proses yang disebut sebagai word of mouth marketing ya. Jadi pesan yang disampaikan oleh para alumni intinya atau orang yang sudah pernah mengikuti. Sebenarnya kan Koharsono ini udah sadar sulitnya membawa program ini ke Indonesia ya kan, untuk diterapkan di Indonesia itu sulit ya kan, karena prosesnya panjang sekali. Tapi Koharsono dengan sadar mengambil langkah itu. Betul. Kenapa? Why? Kenapa cari susah sendiri? Ada pepatah yang mengatakan bahwa something good is not easy to get. Sesuatu yang baik itu tidak mudah untuk didapatkan. Ya, harus melalui satu proses yang panjang. Ya. Nah, di mana kalau kita berusaha untuk mengkarbit proses tersebut, maka hasil yang didapatkan akan berbeda. Ya, jadi saya tahu bahwa jalan ini akan sulit, tetapi ini adalah satu masalah yang sangat mengakar di kita, yaitu krisis kepemimpinan. Dan kita perlu untuk menyiapkan pemimpin-pemimpin masa depan. Apakah ada jaminan, Aris dan Roni, bahwa 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan kita masih ada di sini? Nggak ada jaminan. Nggak ada Nggak ada jaminan. Benar. Ya, Sang Buddha mengatakan bahwa kematian bisa datang menjemput sewaktu-waktu seperti maling di tengah malam. Iya. Ya, kita tidak pernah tahu apakah besok saya masih hidup. Betul. Ya, nah makanya kita harus berusaha. Untuk apa semua yang kita siapkan pada saat ini kalau tidak bisa memberikan kontribusi bagi masa depan? Ya mungkin bagi yang berkeluarga, ya bagi anak dan cucu mereka. Tentunya kita semua berharap bahwa Sasana masih akan bertahan pada saat nanti anak kita atau cucu kita sudah tumbuh dewasa. Betul? Nah, kalau kita tidak melakukan sekarang hari ini, kita mengambil jalan yang mudah, mengambil jalan pintas, otomatis hasil yang kita dapat juga tidak akan sesuai. Jadi walaupun perjalanan ini panjang dan berat, tapi kita harus lakukan. Jadi pepatah Cina mengatakan perjalanan 1000 li dimulai dari langkah pertama. Ya, jadi sejauh apapun, sesulit apapun, sejauh kita mengambil langkah, kita akan sampai di sana. Wow, keren. Seperti kata Koharsono, perjalanan ribuan li dimulai dari satu langkah, dimulai dari langkah pertama. Dan mungkin dengan mengikuti program GLAD ini, bisa jadi langkah pertama kita menuju transformasi diri, menuju diri lebih baik, komunitas lebih baik, dan akhirnya Buddha Sasana yang lebih baik juga. Demikianlah podcast Maka Budi edisi kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Namo Buddhaya, Soti Hotu.